Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi pada pertemuan 7 kali ini, yaitu pada bab dimensi 3, menentukan jarak garis ke garis, garis ke bidang pada limas. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, silakan buka buku catatannya masing-masing dan juga buka buku referensinya masing-masing. Pertemuan 7 kali ini materinya tidak banyak. Saya akan menjelaskan tentang menentukan jarak garis dengan garis pada limas, menentukan jarak garis dengan bidang pada limas. Nah, ini sebenarnya tidak ada, jadi hanya dua ini saja, menentukan garis dengan garis dan juga garis dengan bidang pada limas. Ada sebuah kata-kata mutiara, yaitu matematika itu apa yang ada di pikiran kita tidak berwujud, namun begitu besar peran dan manfaat. Dengan memandang segala sesuatu sebagai pola yang beraturan, begitu juga pola pikir kita akan sistematis dengan matematika yang benar. Oleh Dr. Muhammad Ali Misri, MSI, selaku ketua jurusan. Menentukan jarak garis dengan garis pada limas, ya. Ini ada sebuah contoh soal yang cukup menarik. Diberikan 5 segi 4 beraturan, yaitu TABCD dengan AB sama dengan 12 akar 2 cm dan TA sama dengan 20 cm. Hitunglah jarak antara garis BD ke garis TC. Nah, ini solusinya. Ini gambarnya seperti ini. Dengan T itu adalah tinggi limas, kemudian alasnya itu ABCD, yaitu 5 segi 4 beraturan. Dengan panjang AB yaitu 12 akar 2, kemudian dengan panjang TA itu sama dengan 20 ya ini. Nah, kan karena yang ditanyakan itu kan jarak antara garis BD ke garis TC ya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu panjang AC terlebih dahulu. Panjang AC ya. Karena ini diagonal bidang, maka akar 2, 12 akar 2 dikalikan dengan akar 2, yaitu sama dengan 24. 24 itu dari mana? Karena 12 akar 4 ya, berarti akar 4 itu 2, kemudian 12 dikalikan 2 sama dengan 24. Nah, kita sudah tahu nih, setengah dari AC itu ternyata 24 ya berarti. Ini kita bikin garis bantu, kita misalkan ini titik M ya, antara garis BD ini. Kemudian kita tarik garis lurus menuju garis TC, kita ambil tengah-tengahnya saja misal. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita ambil misalkan potong seperti ini. Segitiga siku-siku TMC atau CTM. Panjang yang sebelah sana situ sudah diketahui, yang miring itu kan 20 ya, TC ya, TC nya itu 20. Kemudian yang MC itu setengah AC, yaitu sama dengan 12. Nah, 24 dibagi 2 ini jadi 12. Tadi kan panjang AC nya 24 ya, tinggal bagi 2 saja jadi 12, karena akar 2 nya sudah tadi dikalikan dengan panjang AC tersebut, kemudian didapat adalah 12. Yang ditanyakan adalah bidang lurusnya, bukan bidang lurus, tapi sisi yang bagian lurusnya, sisi tegaknya pada segitiga siku-siku TMC itu. Kita gunakan Pitagoras, karena yang ditanyakan bidang tegak itu maka dikurangi, yaitu adalah CT kuadrat kurangi MC kuadrat. 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat, 400 kurangi 144, kemudian akar dari 256 sama dengan 16. Ditemukan panjang T ke M itu 16. Nah, kalau sudah seperti itu kita masukkan dengan masing-masing yang sudah diketahui tadi. 12 dikali 16 itu 12 itu tadi berapa? 12 itu CM ya, MC. 16 nya itu tadi TM, bidang tegak, per 2 dibagi 2, karena ini kan perbandingan luas segitiga, 20 kali MN per 2. Nah, kita kalikan semuanya, kemudian kita kali silang, karena yang ditanyakan MN yang belum diketahui, maka 45 bagi 8, 45 bagi 8 itu sama dengan 9,6 cm. Nah, berarti jarak M ke N tadi
M ke N ini ya titik tengah dari BD atau garis BD, kita balik ke soal, yaitu hitunglah jarak antara garis BD ke garis TC, berarti adalah sama saja dengan MN, yaitu adalah 9,6 cm. Jadi jarak antara garis BD ke garis TC adalah 9,6 cm. Baiklah, contoh selanjutnya diberikan 5 tegak T ABCD dengan ABCD persegi ya, sama saja 5 segi 4, dengan panjang AB sama dengan 2 dan tinggi 5 sama dengan 2. Seperti pada gambar berikut, hitunglah jarak antara garis AD ke garis BT. Garis AD itu yang mana? Garis AD ini ke garis BT. Nah ini, kira-kira seperti itu. Ya, solusinya untuk memudahkan perhitungan pada gambar di samping atau pada gambar di bawah, kita lengkapi dengan garis-garis bantu yang diperlukan. Nah, dalam arti garis-garis bantu ini teman-teman bisa berkreasi antara garis-garis yang seperti apa yang sekiranya bisa membantu antara garis BD tadi ke garis TC, garis AD ke garis BT ya, garis AD ke garis BT ini. Nah, karena dari gambar tersebut perhatikan segitiga TGK itu yang ini TGK. Nah ini segitiga ini ya, bukan segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, berarti akan dicari panjang TG atau TK. Nah ini kan sudah diketahui tadi, berarti kita gunakan rumus Pythagoras. TK sama dengan TP kuadrat plus PK kuadrat. Nah TK sama TG itu sama panjangnya, maka itu kita ambil salah satunya saja, itu TK. TP kuadrat T ke P ini, dan juga P ke K. Tadi kan sudah ketahui TP kuadrat itu 2, misalnya 2 itu karena sama saja dengan AB. Kemudian PK nya itu sama dengan 2 juga. Nah, PK kuadrat, bukan 2 tapi 1. PK P ke K itu 1 karena setengahnya dari panjang AB 2. Berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Nah itu TK nya sudah kita ketahui. Dengan menggunakan kesamaan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga biasa, maka diperoleh GJ sama dengan GK kali TP per TK. Nah, coba kita lihat lagi, GJ itu yang ini ya, kemudian GK kali TP per TK, GK kali T ke P per TK. Nah ini berarti kita gunakan pindah ruas manipulasi rumus ya. Berarti karena GK nya 2, TP nya 2, per akar 5, TK nya tadi per akar 5, berarti 2 kali 2 4 per akar 5, 4 per 5 akar 5. Nah, gitu. Jadi jarak garis AD ke garis BT adalah 4 per 5 akar 5 cm. Kemudian menentukan jarak garis dengan bidang pada limas. Contoh soalnya, tentukan jarak garis AD ke bidang TBC pada gambar limas di bawah ini. Nah, ini gambarnya, yaitu garis ke bidang. Berarti garis AD itu ini ke bidang TBC. Nah ini berarti kan ini ya, ditarik sini set ke bidang TBC. Nah ini berarti kita misalkan saja pada tengah-tengah garis AD itu titik P, kemudian pada tengah-tengah garis BC itu titik Q, misalkan saja kita bikin garis bantu, ini tarik ke atas, ini juga tarik ke atas, akhirnya membentuk segitiga seperti ini. Nah kalau kita potong atau kita ambil segitiga ini, maka gambarnya akan seperti ini, segitiga TPQ ya. Nah ini dari titik P ke S. Nah S ini kita bisa bilang itu tengah-tengah garis TQ atau tengah-tengah bidang TBC ya tadi. Nah, kita misalkan titik S saja. Karena sudah diketahui tadi bahwa
yang bawah itu P kaki itu sama dengan AB ya, panjang AB yaitu 10 cm. Nah ini kita tarik saja, ini tegak lurus, kita misalkan ini titik U ya, titik U. Nah, TQ sama TP itu panjangnya sama teman-teman. Nah, kita misalkan kita cari bidang miring tersebut berarti ya, kita cari bidang miring tersebut, yaitu akar dari TC kuadrat. TC kuadrat itu 13 ya, karena dikatakan 13 pada gambar ini, dikurangi QC kuadrat. QC kuadrat itu berarti setengah dari 10 yaitu 5, kurangi 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 kurangi 25 sama dengan akar 144 yaitu sama dengan 12 cm. Oke, sudah diketahui TQ dan TP nya itu sama dengan 12 cm, sama saja kanan kiri ya. Dan kita tinggal mencari titik T ke U, tengah-tengah dari segitiga itu. Berarti TQ kuadrat kurangi UQ kuadrat. UQ kuadrat itu yang bawah ya berarti. Atau bisa TU kuadrat kurangi PU kuadrat, itu juga bisa. Nah, TQ kuadratnya itu 12 kuadrat ya, dikurangi 5 kuadrat, UQ-nya saja sudah diketahui tadi 5 kuadrat, jadi akar dari 144 kurangi 25 yaitu akar 119. Nah ini sudah tidak bisa dipecah lagi. Kemudian kita gunakan perbandingan luas segitiga masing-masing ya, karena membentuk segitiga seperti ini ya, antara dua segitiga itu berarti setengah dikali PQ dikali TU, PQ dikali TU ya, alas kali tinggi ya, sama dengan setengah ruas kanan itu setengah kali TQ dikali PS. Nah, PS itu adalah jarak dari yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan sebenarnya, kita harus mencari PS karena tidak diketahui dalam rumus ini. Setengah kali PQ itu 10, kemudian TU nya itu adalah akar 119, TQ nya lagi 12 kali PS. Nah, PS yang ditanyakan. Nah ini setengah sama setengahnya kita coret-coret ya, karena beda ruas itu, misalkan itu bisa kita coret ya, karena kalau misalkan kita pindah ruaskan pun hasilnya 0 gitu pada konsep intinya dalam rumus tersebut. Kemudian kita pindah ruaskan akar 19 nya 10 akar 119 kita pindah ruaskan per 12 kita bawahkan. Kita perkecil saja, 10 bagi 2 itu 5, 12 bagi 2 itu 6. Berarti panjang P ke S itu adalah 5/6 akar 119. Jadi jarak antara garis AD dengan bidang TBC adalah 5/6 akar 119 cm. Oke, mungkin pembelajaran hari ini segitu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan bisa diskusikan di grup WA atau melalui Capri atau PC. Jangan lupa untuk komentar di video ini sebagai bukti tanda kehadiran teman-teman yang melaksanakan PTN terbatas ataupun secara daring, entah absen ganjil maupun genap bagi kelas 12 MIPA 1 sampai IPS 1. Sekian, saya kira itu. Semoga harapan saya semua teman-teman mengerti kan sub materi ini. Selamat belajar dan berproses. Semandela Jaya, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.